Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Artinya, Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Nabi Yesaya berbicara kepada Raja Ahaz yang sedang diliputi ketakutan karena ancaman musuh. Dalam situasi itu, Tuhan mengundangnya untuk percaya dan bahkan menawarkan sebuah tanda. Namun Ahaz tidak sungguh membuka diri. Ia lebih mengandalkan perhitungan manusia daripada mempercayakan diri kepada Tuhan. Di tengah sikap itu, Tuhan tetap memberikan tandanya. Seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dalam bacaan kedua, penulis surat kepada jemaat Ibrani menjelaskan bagaimana rencana keselamatan itu digenapi. Kurban-kurban dalam hukum lama tidak cukup untuk menghapus dosa. Karena itu, Kristus datang ke dunia dan berkata, "Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Ia tidak mempersembahkan sesuatu dari luar dirinya, melainkan menyerahkan dirinya sendiri sebagai persembahan yang sempurna. Yesaya menyampaikan janji Allah akan hadir di tengah umatnya. Ibrani menunjukkan penggenapannya. Allah sungguh datang dalam diri Kristus untuk melaksanakan kehendak Bapa. Janji tentang Immanuel bukan hanya tentang kehadiran Tuhan,
tetapi tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia. Ia tidak menyelamatkan dari jauh, ia datang sendiri, masuk ke dalam kehidupan manusia dan menyerahkan dirinya sepenuhnya. Di hari raya kabar sukacita ini, janji itu mulai menjadi nyata. Ketika Maria menerima pewartaan malaikat dan berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Pada saat itulah Sabda menjadi manusia. Sejak saat itu, seperti yang diungkapkan dalam surat Ibrani, Kristus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Karya keselamatan tidak dimulai di kayu salib, tetapi sejak ia masuk ke dalam dunia melalui rahim Maria. Disitulah awal dari penyerahan diri Kristus. Ia hadir sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ada saat ketika seseorang dihadapkan pada kehendak Tuhan yang tidak selalu mudah dipahami. Ada pilihan yang menuntut kepercayaan, bukan sekedar perhitungan. Seperti Ahaz, manusia bisa memilih untuk menutup diri dan hanya mengandalkan apa yang terasa aman. Namun sabda hari ini menunjukkan jalan yang berbeda. Maria tidak memahami seluruh rencana Tuhan, namun ia tetap menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Dari penyerahan diri itulah rencana keselamatan mulai nyata dalam dunia. Seringkali kehendak Tuhan dalam hidup kita juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Keputusan untuk tetap setia, untuk tetap melangkah, dan untuk tidak menutup diri meskipun belum melihat seluruh jalan di depan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau setia menggenapi janji-Mu dalam hidup manusia. Ketika kami ragu dan ingin mengandalkan diri sendiri, ajarilah kami untuk percaya kepadamu. Berilah kami hati yang terbuka pada kehendak-Mu dan keberanian untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.